Yang pertama, meningkatkan minat belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, memaksimalkan segala kemampuan dalam membuat media belajar yang baik. Kemudian yang ketiga, menggunakan model dan metode belajar inovatif untuk menciptakan kelas yang menyenangkan. Kemudian selanjutnya adalah mencari pengalaman sebanyak-banyaknya melalui bimbingan dosen dan guru pamong. Siswa tidak menyenangi materi TIK dan cenderung lebih tertarik kepada praktek secara langsung dalam penggunaan berbagai aplikasi di komputer dengan fasilitas laboratorium yang berbeda dengan fasilitas yang ada di dalam kelas. Kemudian guru tidak pernah saya sendiri tidak pernah menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Dan kemudian RPP yang saya miliki itu hanya sebatas formalitas profesi saja, selebihnya tidak pernah diterapkan dalam pembelajaran di dalam kelas. Adapun biasanya pembelajaran dalam kelas saya pakai dengan menggunakan buku saja. Yang pertama adalah sebagian pendidik mengalami permasalahan yang sama dengan kasus yang saya ungkapkan tadi di atas, beberapa ya. Dan kemudian diharapkan menjadi referensi, kemudian motivasi, dan memunculkan inovasi bagi guru dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Kemudian yang selanjutnya, siswa modern itu membutuhkan guru yang modern juga. Kemudian membutuhkan perlakuan yang modern, dan metode-metode pembelajaran yang modern juga. Jadi tidak bisa menggunakan metode-metode yang lama untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa di dalam belajar. Yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama, pemilihan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi kesulitannya itu, tantangannya itu. Kemudian materi pembelajaran, pemilihan alokasi waktu, dan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian tantangan selanjutnya adalah pembuatan media belajar yang menarik melibatkan seluruh kemampuan diri saya dan waktu pembuatan yang tidak sebentar. Jadi memang membutuhkan waktu yang lama untuk pembuatan media belajar yang menarik. Yang pertama, saya terima kasih kepada dosen, kemudian guru pamong, kemudian saya juga berterima kasih kepada peserta didik, kepala madrasah, teman sejawat yang sudah membantu, kemudian istri saya khususnya yang sudah memberikan pengertian, dan motivasi dari teman-teman mahasiswa PPG kelas ini, kelas A ini. Yang pertama adalah tantangan pemilihan model belajar, kemudian strategi dalam pemilihan model pembelajaran, kemudian memahami karakteristik siswa, dari mulai kemampuan dasar, kemudian kebiasaan siswa seperti apa, dan memahami materi dengan pengembangan melalui buku, internet, YouTube, dan sumber lain. Kemudian mempersiapkan kemampuan guru terhadap model pembelajaran yang dipakai. Jadi itu adalah tantangan yang kemudian saya hadapi di lapangan. Yang saya lakukan dalam pembuatan media belajar adalah yang pertama, mempelajari dulu materi yang akan dibahas, kemudian merancang dan mendesain materi belajar yang menarik dengan alokasi waktu yang efektif. Jadi saya sesuaikan dulu sama alokasi waktunya, kemudian mempertimbangkan ketertarikan siswa, dan harus memaksimalkan seluruh panca indera dan berisi konten audio dan visual. Jadi itu yang strategi yang saya gunakan adalah yang pertama, memahami kemampuan pendidik dalam merealisasikan inovasi pembelajaran. Jadi saya harus paham dulu kemampuan saya, kemudian mencari referensi terkait pembelajaran dari media YouTube, kemudian memaksimalkan keyword dalam mencari referensi di internet. Jadi itu yang saya biasa lakukan. Yang saya lakukan adalah yang pertama, memaksimalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam merancang pembelajaran yang inovatif. Yang pertama adalah pembelajaran inovatif ini terbukti menggugah minat belajar siswa. Sebagian besar siswa itu ikut terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Jadi banyak yang aktif dengan adanya
penerapan metode belajar yang inovatif? Jawabannya adalah efektif untuk meningkatkan minat belajar, tetapi memang dibutuhkan waktu tambahan untuk mencapai hasil tersebut. Karena siswa menggunakan segala panca inderanya yang dimiliki, sehingga siswa tidak bosan selama rentang waktu pembelajaran. Kalau misalnya kemudian kita menggunakan pembelajaran inovatif dan media pembelajaran yang menarik. Responnya baik, Bapak Ibu. Kami mendapatkan respon terbaik dari guru lain terkait pelaksanaan inovasi pembelajaran ini. Keberhasilan dalam pembelajaran inovatif ini ditentukan oleh fasilitas belajar yang digunakan. Kemudian kegagalan lebih banyak disebabkan oleh waktu yang minim dalam kegiatan belajar. Jadi waktu berpengaruh dalam keberhasilan proses pembelajaran inovatif. Nah, pembelajaran yang saya dapatkan dari keseluruhan proses yang saya lakukan adalah yang pertama, kebiasaan penggunaan belajar yang inovatif yang mampu meningkatkan ketertarikan dan meningkatkan minat belajar siswa. Kemudian segala tantangan yang ditemukan menjadi ilmu baru bagi saya. Dan selanjutnya pembelajaran inovatif ternyata memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Apalagi kemudian siswanya ikut terlibat aktif gitu. Jadi memang butuh alokasi waktu yang panjang untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif. Kemudian ternyata siswa itu lebih senang dengan belajar dengan memaksimalkan segala panca inderanya. Gitu. Jadi kalau misalnya siswa hanya melihat doang, kemudian mendengarkan doang, itu kadang-kadang cenderung bosan. Kebanyakan ya, sebagian siswa memang bisa mengikuti itu, tapi kebanyakan cenderung bosan. Jadi dari pembelajaran inovatif yang telah saya laksanakan ini adalah siswa ternyata lebih senang dengan memaksimalkan segala panca indera. Apalagi kemudian melibatkan gerak, kemudian melibatkan kolaborasi antar kelompok, itu siswa lebih senang seperti itu ternyata di dalam pembelajaran. Kemudian siswa akan menyimpan memori belajar yang menyenangkan di masa yang akan datang. Dari pembelajaran yang menyenangkan yang kita laksanakan, siswa kadang akan teringat gitu. Kadang-kadang pernah saya dulu melaksanakan kegiatan pembelajaran inovatif, ketemu lagi siswa alumni dengan saya dan menyampaikan pembelajaran tersebut gitu. Jadi ternyata memang siswa akan menyimpan memori belajar yang menyenangkan di masa yang akan datang. Kemudian menjadi pengalaman dan kebanggaan tersendiri bagi pendidik saat berhasil melaksanakan proses belajar yang menyenangkan. Terlebih siswa mendapatkan feedback ilmu pengetahuan dari belajar yang telah dilakukan. Jadi seperti itu.